نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudus surah tarkazu ala turakizu ala isbatil ba'thi wal jazai bil adillati wal barahin. Oke. Apa ya? Tafsirnya. At-tafsir an ay sayin ya Kelihatan, Mbak? Ya tasa'alu nggak kelihatan. Aduh, ya tasa'alun. Kalau nggak kelihatan Miss Habibie aja. Ayo. An ayyi syai'in. Tafsirnya. التفسير عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, الثاني يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم وهو هذا القرآن kenapa Al-Qur'anil? وهو هذا القرآن منزل على رسولهم. Terus tiga. الثالث هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai insyaallah juz 30 juz amma. Kita mulai dari surat An-Naba insyaallah taala, membaca ayatnya, menerjemahkannya, kemudian kita membaca tafsirannya dari kitab Al-Mukhtasar Fit Tafsir yang insyaallah sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Suratun Naba Makkiyah dan ayatnya 40, tartib suratnya 78. Kita baca dulu maqsad as-surah, yaitu maksudnya surah ini. Perhatian surat ini di hal apa saja. Turakkizu ala itsbatil ba'thi wal jazai bil adillati wal barahin. Yaitu turakkiz, memperhatikan, mendalami, ala itsbatil ba'thi wal jaza, terhadap itsbat, yaitu penetapan, terhadap al-ba'ts. Al-ba'ts adalah
hari kebangkitan, dan al-jaza yaitu hari pembalasan, dengan adillah, dengan dalil-dalil dan barahin, yaitu petunjuk-petunjuk. Maka kita lihat kalau ayat-ayat ini, dan ana harap juga Bapak-bapak sekalian di rumah kalau bisa baca terjemahan ayat-ayat ini sehingga tahu maksud dari surat ini. Nanti akan mengembalikan kita kepada kenyataan Yaumul Fasl, yaitu hari kiamat nanti, apa yang terjadi di nerakanya, di surganya ya. Ayat ini atau surat An-Naba ini surat yang sangat agung dan maknanya luar biasa. Makanya sangat penting bagi kita sebagai muslim ya, mungkin kalau kita jadi imam kita membacanya, atau ketika kita menjadi makmum kita kadang mendengar surat ini. Maka di antara kepentingan kita juga mempelajari yang insyaallah sangat bermanfaat, dan ini ibadah, terutama lebih-lebih di malam hari yang menutup hari kita insyaallah dengan kebaikan ya. At-tafsir ayat pertama, amma yatasaalun. Amma artinya an dan ma, dari kata an dan ma artinya tentang apakah. Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, yaitu orang-orang musyrikun ya. Dicoret aja nggak apa-apa, itu jadi milik Bapak, alhamdulillah. Dicoret aja nggak apa-apa. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi konteksnya orang-orang musyrikun itu saling bertanya satu sama lain. Nah, di sini pertanyaan dari Allah Ta'ala, amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Tafsirnya, an ayyi syai'in yatasaalu haula'il musyrikuna ba'dama ba'athallahu ilaihim rasulah. An ayyi syai'in, yaitu tentang hal apakah ya, tentang sesuatu apakah. An itu kan artinya tentang, ai yaitu apakah, syai sesuatu, tentang suatu hal apakah ya. Yatasaalu, yatasaalu maknanya saling bertanya. Jadi bukan sekedar satu orang yang bertanya, tapi bertanya satu sama lain ini. Siapakah yang bertanya? Haula, mereka. Yaitu siapa mereka? Al-musyrikun, orang-orang musyrik. Kita tahu orang-orang musyrik di zaman Nabi yaitu orang Quraisy. Yaitu bukan ahlul kitab, maksudnya bukan ahlul kitab. Adapun ahlul kitab, di kitab-kitab mereka itu tertera hari kiamat, hari kebangkitan, ada. Beda dengan orang-orang musyrik Quraisy yang tidak punya pegangan kitab, nggak ngerti ya. Bahkan banyak dari mereka mengingkari. Nah, jadi mereka saling bertanya-tanya. Ba'dama ba'athallahu ilaihim rasulah. Ba'dama, setelah. Nah, ma di sini tidak diartikan apa, Pak? Tidak perlu diartikan apa, yaitu maknanya ma di sini masdariyah, setelah ba'athallahu ilaihim, Allah mengutus mereka, mengutus kepada mereka. Ba'atha di sini artinya pengutusan, yaitu setelah pengutusan dari Allah kepada him, yaitu orang-orang musyrikin. Siapa yang diutus? Rasulahu, rasulnya Allah. Nah, jadi setelah diutusnya Rasulullah kepada mereka, mereka saling bertanya-tanya. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Itu kan, jadi amma yatasaalun itu maknanya, tafsirannya. Tafsiran ini makanya al-mukhtasar fi tafsir, itu ringkas tafsirannya, hanya segini, tapi sebenarnya ini menjamak dari beragam perkataan para ulama. Ya, jadi yang kita pelajari ini kitab yang bukan disusun oleh satu orang saja, tapi oleh majmu'ah dari ulama ahli tafsir di beragam negeri-negeri Islam. Kalau nanti kalau bisa Bapak baca aja di awal-awal, ada beberapa nama-nama doktor yang mereka mengumpulkan kitab-kitab dan mengumpulkan para ulama untuk meringkas sebagus-bagusnya ringkasan untuk kitab tafsir ini. Ya. Dan ini di bawah naungan Markazut Tafsir, itu salah satu yayasan besar
untuk tafsir di Saudi Arabia. Jadi ayat pertama tafsirannya seperti itu. Tentang hal apakah mereka orang-orang musyrikun saling bertanya satu sama lain setelah diutusnya Rasulullah kepada mereka. Itu ya terjemahannya. Yang kedua, anin naba'il azim. Nah, di sini yang pertama kan Allah Ta'ala bertanya, amma yatasaalun. Dan kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menjawabnya, anin naba'il azim. Yaitu tentang an-naba, artinya adalah berita. Makanya seorang nabi dinamakan nabi karena ada naba, yaitu membawa berita, ya kan? Tentang berita yang azim, besar, agung. Nah, tafsirannya, yas'alu ba'duhum ba'da 'anil khabaril azim wa huwa hadzal qur'anul munazzalu ala rasulihim. Nah, yas'alu ba'duhum ba'da tadi artinya yatasaalu ba'duhum ba'da, yaitu ba'd artinya sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian lainnya tentang apa? Tentang al-khabaril azim. Nah, lihat al-khabar di sini kan merah. Al-khabar di sini menafsirkan kata an-naba. Nah, itu yang Anda maksud tadi. Di antara kebagusan kitab ini yaitu ada kalimat kata yang berwarna merah atau kalimat berwarna merah sebagai tafsiran terhadap ayat, terhadap kata dalam ayat. Jadi kosakata an-naba sinonimnya adalah al-khabar. Ini pengetahuan penting. Al-azim ya al-azim, yang agung, besar. Nah, kemudian wa huwa hadzal qur'anul munazzalu ala rasulihim. Wa huwa di sini adalah al-khabar, dan khabar tersebut adalah apa? Hadzal Qur'an. Nah, bukan dalam Quran, tapi Al-Quran itu sendiri khabar yang maksud. Ya. Maksudnya beritanya itu Al-Quran. Beritanya itu Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itu berita. Seperti sini berarti lihat warna merah kan? Berarti tafsiran an-naba pertamanya artinya an-naba adalah al-khabar. Nah, al-khabar tersebut apa maksudnya? Al-Quran. Ya kan, merah warnanya kan? Nah, Al-Quran yang Akhirnya nama lain nama bisa disebut dengan surat Al-Khabar kan? Nggak bisa. Karena lafal al-khabar itu sendiri tidak ada di dalam surat. Walaupun maknanya al-khabar. Tafsirannya saja. Karena biasanya nama surat itu nama surat itu selalu biasanya ada di dalam surat itu sendiri, nama tersebut tertera, kecuali dua surat kira-kira yang Anda tahu, yaitu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya enggak? Coba surat-surat lainnya ada kan nama-namanya? Al-Mursalat seperti wal mursalati urfa, Al-Qiyamah la uqsimu biyaumil qiyamah, An-Naba, ya kan? Atau kadang-kadang surat ini dinamai dengan huruf muqatta'ah yang ada di awal surat seperti Shad. Ya, kemudian ada itu Maryam itu. Nun bisa, Al-Qalam bisa disebut surat Nun, bisa surat Alif Lam Ra, bisa surat Alif Lam Mim, bisa. Ya. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi Al-Qur'an al-munazzalu ala rasulihim, yang diturunkan ke atas rasul mereka. Him di sini kembali ke orang-orang musyrikun itu. Rasulnya mereka. Nah, jadi gimana ketika Rasulullah diutus kan membawa kalam Allah Al-Qur'an, maka mereka pun saling bertanya satu sama lain tentang itu. Yang mana Al-Qur'an itu di sini adalah al-khabar. Memang tadi benar di dalamnya ada khabar-khabar sahih. Ya, di antara khabarnya adalah tentang hari kebangkitan. Makanya di antara ulama ada yang menafsirkan an-naba'il azim ini maknanya adalah yaumul qiyamah. Ya, kalau di sini lebih merojihkan tafsiran an-naba'il azim artinya adalah Al-Qur'an. Tapi sebagian ulama ada yang menafsirkan an-naba'il azim artinya yaumul qiyamah, yaumul jaza dan seterusnya.
alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang mana hum mereka, siapa orang-orang musyrikun, fihi dua kata fi dan hi. Fi artinya di sini artinya tentang, perihal, ya. Hi di sini kembali kemana, Pak? Fusikum apa? Hi bukan him. Satu berarti, yaitu kembali ke an-naba. An-naba. Alladzi hum fi, yaitu fi dzalikan naba. Tentang naba tersebut, yaitu tentang Al-Qur'an, tentang kabar itu. Mereka kenapa tentang kabar itu? Mukhtalifun. Apa arti mukhtalifun? Berselisih. Ya, saling berdebat, saling berselisih satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga tafsirannya, hadzal Qur'anul ladzi ikhtalafu fima yasifunahu bih min kaunihi sihran aw syi'ran aw kahanatan aw asatiral awwalina. Ya. Hadzal Qur'an, Quran ini yang tadi disebut an-naba atau al-khabar, yang mana Al-Quran ini ikhtalafu, mereka yaitu orang-orang musyrikun saling berselisih pendapat fima yasifunahu bihi. Fima yaitu tentang bagaimana atau apa yang mereka mensifatinya, ya. Yaitu mereka mensifati Al-Quran tersebut dan mereka berselisih dalam pensifatan mereka terhadap Al-Quran tersebut. Maksudnya mereka menjuluki Al-Quran itu ini, itu berbeda-beda saling masing-masing. Nah, julukan-julukan mereka terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad itu macam-macam. Makanya dikatakan di sini min kaunihi sihran, yaitu kaunihi Al-Quran itu adalah, kata mereka, sihron. Sebagian mengatakan sihir, Al-Quran itu sihir karena bisa dipakai ruqyah. Ya, mereka bilang gitu. Atau hal lain, kalimatnya menyihir gitu kan. Au syi'ron, atau Al-Quran itu hanya syair, puisi doang. Gitu kan? Itu tuduhan mereka. Na'udzubillah. Au kahanatan, atau perdukunan. Ya. Au asatiral awwalin. Asatir jamak dari asturah, maksudnya adalah dongeng-dongeng al-awwalin, orang-orang terdahulu. Ya, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Baik. Itu ayat ketiga ya. Tapi Anda bacakan ayat keempat dan kelima. Berikut tafsir yang Anda bacain lagi. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla yang kita ketahui sekali-kali tidak, maksudnya sekali-kali tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Ya, sekali-kali tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Dan saya'lamun, mereka akan tahu. Nah, ngerti. Sa di sini huruf taswif namanya, maknanya akan. Jadi kalau sa ketemu dengan fi'il mudhari' menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan nanti. Mereka akan tahu. Siapa mereka ini? Orang-orang musyrikun, yang mana orang-orang musyrikun ini saling berselisih pendapat mengenai Al-Quran. Dan perselisihan mereka itu negatif, yaitu mencap Al-Quran begini begitu, yang negatif. Ya, bukan berselisih ini benar atau salah, mereka mencap negatif. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali tidak mereka akan mengetahui. Ayat 4 dan 5. Laisal amru kama za'amu. Laisal amru kama za'amu. Atau laisal amru. Oh, bukan amri, enggak. Laisal amru kama za'amu. Tidaklah perkara itu hakikatnya kama sebagaimana za'amu yang mereka sangka. Za'amu sangka. Ya. Saya'lamu ha'ula'il mukadzibuna bil Qur'ani
aqibata takdzibihim as-sayyi'ah. As-sayyi'ata gitu. Saya'lamu, apa arti sa tadi? Akan. Akan mengetahui, yaitu siapa yang mengetahui? Mereka al-mukadzibun, orang yang mengingkari, mendustakan Al-Qur'an. Mereka akan tahu, ya, kok bahasa kasarnya akan nyaho gitu. Apa yang akan mereka ketahui? Aqibata takdzibihim as-sayyi'ah. Akibat dari apa? Dari pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an itu, yang mana akibat tersebut disifat di sini as-sayyi'ah. Buruk. Jadi akibatnya bakal buruk nanti dampaknya. Lihat aja gitu. Nah, kemudian yang kelima, ayat kelima, "Tsumma sayata'akkadu lahum dzalika." Kemudian saya ta'akkad, akan menguat buat mereka hal itu, dzalika ini yaitu pengetahuan tentang akibatnya. Jadi ayat 4 dan 5 ini sama, tapi ayat kelima dengan adanya penguatan dari Allah Ta'ala bahwasanya nanti mereka akan semakin tahu akibat dari takdzib mereka terhadap Al-Quran. Itu pendustaan mereka terhadap Al-Quran. Baik. Sampai ayat kelima ini insya Allah paham ya. Saya ta'akkadu, akan menguat. Ta'akkada, Meyakinkan bisa. enggak, bukan meyakinkan maknanya. Kalau meyakinkan maknanya sayu'akkidu. Ini dengan ta'akkada ya ta'akkadu artinya menguat. Akan menguat untuk mereka pengetahuan itu. Jadi akan semakin tahu mereka tentang akibat tersebut. Baik, ada lagi yang mau bertanya 1 sampai 5? Ya, insyaallah jelas, clear ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan 6, ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Alam, di sini istifham, pertanyaan, apakah? Lam artinya belum. Kalau kita Indonesiakan pantasnya bukankah sudah atau belumkah, gitu kan? Naj'al artinya kami jadikan. Bisa dimana? Belumkah kami jadikan atau bukankah kami telah menjadikan al-ardha mihada. Al-ard bumi sebagai mihad. Mihad ya hamparan. Iya. Yang kita bisa di atasnya berjalan, alhamdulillah. Maka kata Allah, ditafsirkan di sini alam nusayyiril ardha. Di sini ra artinya mati nih. Alam nusayyir al-ardha. Tapi kita baca nusayyiril ardha. Karena dua-duanya sama-sama sukun, maka kita kasrohkan yang ra-nya di sini. Alam nusayyiril ardha mumahhadatan lahum. Bukankah kami telah sayyiru artinya menjadikan. Al-ard bumi, mumahhadah terbentang. Mumahhadah ini menafsirkan mihad. Dia bukan jamak, Pak. Al-ard itu dia memang muannas dia. Bukan mudzakkar. Mumahhadah itu terbentang lahum buat mereka. Mereka ini siapa di sini? Yaitu orang-orang musyrikun itu, orang-orang kafir. Dan salihatan listiqrarihim 'alaiha. Salihah artinya baik untuk istiqrar, netapnya mereka 'alaiha. Netap, istiqrar itu seperti kita tetap netap di rumah, tinggal ya, bertempat tinggal di atasnya, di atas bumi. Ya, bertempat tinggal di atas bumi. Ayat ke-6. Jadi mulai dari ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya yang Allah berikan kepada kaum musyrikun itu atau kita semua, kepada manusia. Ini Allah taala mengajak berpikir. Karena sebelumnya apa? Mereka itu meragukan adanya Al-Qur'an, meragukan isi kandungannya, meragukan adanya hari kiamat, bahkan mengingkari. Kemudian Allah ajak berpikir mulai dari ayat 6
sampai ke ayat 16. Artinya berapa ayat itu? 10-an. Allah aja berpikir tuh, coba berpikir, bukankah kami telah begini, diteruskan tentang semua, tentang alam yang mereka nikmati, dari alam semesta sampai kondisi tubuh mereka. Ya, baik, itu sampai ayat ke-6. Kita sampai ayat ke-6 dulu atau gimana? Mau teruskan sampai ayat ke-7? 7 terus. Baik. Ayat ke-7, wal jibala autada. Al jibal jamak dari jabal, yaitu gunung-gunung. Autad jamak dari watat, yaitu pasak-pasak. Ya. Dan kami jadikan apa? Yang pertama tadi kan ard sebagai mihad, bentangan. Jibal sebagai autad, jibal gunung-gunung sebagai pasak-pasak yang bisa membalance dan menyeimbangkan bumi. Gunung itu menyeimbangkan bumi secara fisika dan juga geologi juga ketahuan. Iya, membuat bumi itu tetap balance, alhamdulillah. Tafsirannya, wa ja'alnal jibala 'alaiha bimanzilati autadin tamna'uha minal lidtirab. Ya, wa ja'alna, dan kami telah menjadikan al-jibal gunung-gunung, 'alaiha di atas, ha di sini apa ha di sini? Al-ard, Pak. Di atas bumi ya. Kami jadikan gunung-gunung di atas bumi. Bimanzilati, semanzilah dengan atau seperti manzilah apa? Autad, pasak-pasak. Yang mana pasak-pasak tersebut tamna'ul ard. Tamna' mana yamna'u artinya mencegah. Mencegah al-ard bumi dari apa? Dari ittirab. Yaitu tamna'ul ard, mencegah bumi minal ittirab, dari goncangan. Dari ittirab tuh seperti ittirab tuh apa ya? Ya goncang. Jadi bergerak gitu. Ittirab menunjukkan tidak istiwanya, tidak balance-nya. Ya. Ini tentang alam ini. Ini dalam ilmu sains ini juga terbukti, Pak. Padahal ini udah 1400 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Bimanzilati itu semanzilah dengan atau sekiasan dengan, seperti gitu ya. Seperti pasak-pasak yang mencegahnya dari goncangan, dari kegalauan ya, dari goncangannya dia. Percaya sama kedudukan ya? Bukan. Ya, sekedudukan dengan itu, seposisi dengan itu, semirip dengan itu, semanzilah, sederajat gitu kan. Itu yang ke-7. Ayat ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami telah menciptakan buat kalian azwaj. Azwaj jamak dari zauj, pasangan. Zauj memang bisa maknanya suami, bisa artinya istri, bisa artinya pasangan. Adapun zaujah pakai tak marfu, jelas itu istri. Tapi kalau zauj itu relatif, bisa maknanya suami, bisa maknanya istri, bisa maknanya pasangan secara mutlak, apapun pasangan itu. Iya, umum. Zauj itu umum, tapi kalau udah pakai tak berarti ini betina ini atau akhwat atau perempuan. Jadi seandainya istri kadang memanggil suaminya gimana? Zauji. Ya, zauji boleh. Suamiku. Dan boleh bagi suami juga memanggil istrinya zauji, karena makna zauji di sini adalah pasanganku. Itu suamimu ya. Zalika zauji. Zalika zaujuka. Iya, kalau pakai kata zalika tilka zaujatuka itu pasti perempuan. Enggak boleh. Nah, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan untuk kalian, menjadikan kalian azwaja, ini jamak dari zauj, artinya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Itu ayat 8, kita baca tafsirnya, wa khalaqnakum ayyuhan nas asnafan. Asnafa minkumudz dzukran wal inath. Wa khalaqnakum, dan kami telah menciptakan kalian wahai manusia. Asnafan, asnaf jamak dari sinf. Sinf itu artinya
macam, ya kan? Bermacam-macam. Jadi di sini kita lihat asnaf di sini dimerahkan menunjukkan dia ini asnaf tafsiran dari azwaj, ya. Jadi azwaj itu apa? Asnaf, ya. Ya, dan dimaksud dari asnaf atau azwaj adalah minkum az-dzukran wal inas. Di antara kalian itu ada yang dzukran, laki-laki, dan ada yang perempuan, inas. Ya kan? Baik. Bisa dua ayat lagi mau? Oke. Wa ja'alna naumakum subata. Ja'alna, dan kami telah menjadikan naumakum, tidurnya kalian, subata. Subat, peristirahatan. Tidurnya kalian sebagai peristirahatan, yaitu terputusnya dari kegiatan. Jadi naum itu adalah kenikmatan buat kita, alhamdulillah, yang wajib kita nikmati. Dan setelah ini kita akan tidur nanti pulang, ya. Jadi puas, alhamdulillah. Udah dapat Al-Quran, insyaallah baca juga tentang akidah, insyaallah sebentar. Ditafsirkan di sini, wa ja'alna naumakum inqita'an 'anin nasyati litastarihu. Dan kami telah menjadikan naumakum, tidurnya kalian, itu sebagai inqita'an. Inqita' artinya terputus, pemutusan atau keterputusan dari apa? Anin nasyat, dari kegiatan. Nasyat itu kegiatan. Litastarihu, li di sini artinya agar kalian istirahat, gitu. Agar kalian istirahat. Kalau misalnya nggak ada tidur, ya nggak bisa kita hidup juga, mati, ya. Tidur selamanya jadinya. Type 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Ya. Ja'alna, dan kami telah menjadikan al-lail artinya malam. Semoga Allah memberkati malam-malam kita, amin. Libasa artinya pakaian. Nah, libas itu pakaian. Jadi malam ini seperti selimut kita, pakaian kita. Ya, wallah. Bagus sekali ini ta'birnya. Wa ja'alna al-laila satiran lakum. Ya, kami telah menjadikan al-lail satiran. Lihat merah satiran berarti menafsirkan kata libas. Iya, karena pakaian itu menutupi. Jadi malam adalah selimut buat kita, penutup buat kita. Satir lakum, buat kalian, ya. Bi dzulmatihi, dengan kegelapan dia. Jadi gelapnya malam itu adalah selimutnya manusia. Mithlul libas, seperti pakaian. Alladzi tasturuna bihi auratikum. Auratikum, yaitu alladzi, yang mana pakaian itu tasturuna bihi, kalian menutup dengan libas, bihi yaitu bil libas. Apa yang ditutup? Aurat kalian. Aurat kalian tutup dengan pakaian itu. Iya. Makanya banyak orang tidak kelihatan aibnya ketika malam. Karena malam. Juga karena enggak keluar rumah, jarang keluar rumah. Kecuali kalau untuk kajian, insyaallah, ya. Iya. Jadi ini 1 sampai 10 insyaallah pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita teruskan insyaallah ke depannya. Nasayyiru apa tadi? Nusayyiru artinya ja'alna, menjadikan. Sayyaru yusayyiru. Sama istiqrar. Istiqrar artinya bertempat tinggal. Yang pertama itu turokazi. Hah? Turokazi. Artinya turakizu di sini memperhatikan, ya, mengutamakan atau ya membahas lebih dalam tentang itu. Baik, kita cukupkan sampai sini untuk tafsirnya.